kebenaran dan hidup. Yesus Tuhan Allahku, tak seorang pun datang pada Bapa, hanya melalui Dia. Yesus naik ke surga, sediakan tempat bagi kita. Dia segera datang menjemput umatnya dalam kemuliaannya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Selamat sore Bapak Ibu, sedang jemaat Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom Bapak Ibu. Ya, mari kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Kami mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga dimulai dengan satu pengakuan bahwasannya pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, dan yang kasih setianya dari selama-lamanya bahkan sampai selama-lamanya bagi kita sekalian. Oleh karena itu turun atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan pimpinan dari Allah Roh Kudus, di mana Dia berkenan memimpin ibadah kita dari awal hingga selesainya. Amin. Jemaat dipersilakan dulu kembali. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Shalom. Haleluya. Mari kita beri sapaan kanan kiri kita. Kita beri sapaan dengan jabat tangan. Kita katakan Yesus sudah bangkit. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya, katakan Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Kita angkat dengan satu pujian pengagungan. Mulia sembah Raja Mulia. Kami persilakan duduk kembali Bapak Ibu terkasih. Kita angkat pujian Mulia sembah Raja Mulia. Bagi Yesus
Oh haleluya. Terpujilah Engkau ya Yesus Raja kami. Engkau yang telah mengalahkan maut. Engkau telah menang dan memenangkan kami. Dalam kuasa kebangkitan-Mu Engkau telah memberikan hidup kepada kami. Dan Engkau meneguhkan kebangkitan-Mu itu. Dan kami yang pada saat sore hari ini berkumpul, Tuhan, secara fakta kami memang tidak pernah melihat Engkau bangkit dari antara orang mati. Tetapi Engkau memberikan jaminan bahwa walaupun kami tidak melihat Yesus bangkit, tetapi kami percaya bahwa Dia telah bangkit. Kami adalah orang-orang yang diberkati di dalam Dia. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan pada sore hari ini. Berkati ibadah kami. Kiranya Kau berkenan dengan puji-pujian kami, menguduskan kami, mengampuni dosa-dosa kami. Berkati setiap kami ya Tuhan. Anak-Mu yang memimpin pujian, yang memainkan musik, terlebih hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Biar Tuhan Kau pakai urapi dengan Roh Kudus, roh hikmat, roh pengetahuan, roh yang menguasai setiap orang percaya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kami persilakan Bapak Ibu terkasih untuk duduk kembali. Kita berikan tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan kita yang telah bangkit ya. Haleluya. Haleluya. Kita sudah dimenangkan oleh Allah kita. Karena kebangkitannya kita angkat satu pujian. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang
memampukan kita menjalani setiap kehidupan. Haleluya Bapak Ibu. Sebentar kita akan mendengarkan firman Allah. Kita sebentar menerima lawatan Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Kita siapkan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan yang berbicara melewati hamba-Nya yang sudah dipersiapkan. Kuasa Tuhan nyata dalam setiap kelemahan kita. Kebangkitan Tuhan nyata dalam kehidupan kita, memampukan kita untuk menjalani kehidupan ini. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu nyata Tuhan di dalam kelemahanku. Haleluya Yesus. Dari mana
Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kalau di sore malam hari ini kamu boleh datang beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya. Justru kami memperoleh satu anugerah, satu hari atau satu waktu yang istimewa, di mana hari ini kami boleh memperingati Terima kasih. kenaikan Tuhan Yesus, Tuhan kami ke surga 2000 tahun yang lalu. Kiranya Tuhan, pada sore hari ini kami boleh dimengertikan apa yang menjadi maksud Tuhan untuk kami yang hidup di zaman ini dengan kenaikan-Mu ke surga itu. Roh Kudus, tolong lingkupi kami Amin. dengan kuasa-Mu, dengan kuasa daripada Tuhan kami Yesus Kristus, supaya firman yang ditaburkan ini janganlah hilang begitu saja, tetapi boleh tertanam di dalam hati kami yang subur, Terima kasih. tumbuh berkembang, menjadi kuat di dalam hati pikiran kami, supaya iman kami tidak mudah digoyahkan oleh pengajaran-pengajaran di dunia ini Benar ya Tuhan. yang semakin hari semakin menggelora, semakin hari semakin memikat orang-orang percaya untuk tidak percaya lagi kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami percaya akan kebaikan Tuhan, kami percaya akan kasih-Mu yang begitu besar. Amin. Kami juga percaya akan kesetiaan Allah kami yang luar biasa kepada kami. Terima kasih untuk sore hari ini. Biarlah waktu-waktu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, selamat malam. Silakan duduk saudara sekalian. Kita di dalam sebagai orang-orang Kristen ya, saudara ya, kita mempunyai paling tidak dalam satu tahun itu mempunyai 52 kali pertemuan, ya saudara, setiap minggu, ya secara minimum. Terus kemudian di samping 52 kali, kalau zaman dulu namanya Sabat, sekarang namanya Minggu. Kita beribadah ini di samping 52 kali itu ada juga 5 hari yang dirayakan, betul ya? 5 hari yang penting, betul ya saudara ya? Saya rasa seluruh dunia juga merayakan juga ya tuh. Apa itu? Natal, Paskah, Jumat Agung, Paskah, kenaikan Tuhan ke surga, kan begitu ya saudara ya. Terus nanti 10 hari lagi, yaitu minggu, bukan minggu besok, sekarang Kamis ya, minggu depannya lagi itu adalah turunnya Roh Kudus, kan begitu ya, 1 hari Pentakosta. Nah kemudian saudara juga kita kemarin memperingati HUT HUT gereja kita ya. Siapa yang kemarin hadir? Ada yang hadir? Hah? Hadir semua. Ramai ya saudara ya. Terus sekarang saya tanya, siapa yang terlibat di dalam pelayanan kemarin itu? Masih jelas ya Nathan ini, coba musik-musik ini pasti melok kabeh. Yang lain-lain ada? Tak lihat Bu Paidi, Bu Korea, ada semua ya, tahu saudara terlibat ya. Sekarang saya tanya sama Mas Nathan, latihan ini temen nggak? Mempersiapkan Bu? Lumayan. Mas Yanto perlengkapan sibuk sekali saudara ya, mempersiapkan HUT. Nah sekarang dari 5 hari raya itu penting apa enggak saudara? Hah? Penting sekali toh, 5 hari raya loh. Ya. HUT penting nggak? Penting juga. Umpamanya kita nggak ngomong ya, 5 hari raya ini mesti ini kan bisa-bisa lebih penting ya daripada HUT. Ya. Tetapi persiapan Nathan untuk melayani jauh lebih besar, dia mempersiapkan HUT daripada perayaan hari ini. Betul apa enggak saudara? Diakui ya,
Terima kasih, saya sendiri juga ikut salah dalam gereja. Tetapi saudara, saya pada hari ini saya ingin menyampaikan betapa pentingnya hari kita memperingati kenaikan Tuhan ke surga itu. Apa sih pentingnya? Kan begitu ya saudara ya. Nah saudara, kalau kita itu mau membicarakan mengenai kenaikan Tuhan ke surga, tentu saja kita harus juga mau mengerti kenapa dia datang ke dunia. Gitu ya saudara. Masa tahu-tahu Tuhan itu naik ke surga? Kan enggak tahu saudara ya. Kan tentu saja kalau kita ingin mengerti mengapa Tuhan naik ke surga, tentu saja kita juga harus mau mengerti kenapa dia datang ke dunia. Ya toh? Kalau kita enggak ngerti ini kan ya toh. Kalau kita mau mengerti kebangkitan Kristus, maka kita juga harus mau mengerti apa? Kematian daripada Kristus. Begitu saudara ya. Nah, marilah kita sekarang mulai dulu supaya nanti kita bisa mengerti, ya toh? Jadi kalau kita mau memperingati atau mau mengerti apa maksud Tuhan naik ke surga, tentu saja kita sekarang harus mereview lagi apa maksud Tuhan itu datang ke dunia. Ya saudara ya. Nah, sekarang coba ya saudara-saudara ya. Semua ini berdasarkan daripada pembacaan daripada kitab suci kita, gitu ya saudara ya. Jadi di dalam sejarah manusia mulai dari awal, sejak Adam diciptakan oleh Tuhan, maka Adam itu hidup bersama dengan Tuhan. Adam diciptakan oleh Tuhan, dia dikatakan serupa dengan gambaran daripada Tuhan. Tuhan memberi firman-Nya. Nah, ya loh, memberi perintah-perintahnya di Taman Eden itu supaya manusia itu hidup. Betul ya, saudara ya? Hidup itu artinya tidak mati. Ya, hidup itu artinya selama engkau menuruti perintah daripada Tuhan, maka engkau akan hidup. Saudara-saudara, dilukiskan bahwa manusia itu ditaruhlah di satu Taman Eden. Nah, di Taman Eden itu banyak sekali buah-buahan yang untuk dimakan. Semuanya ini boleh kamu makan. Ya toh, itu perintah daripada Tuhan supaya kamu tuh hidup. Jadi hidup itu artinya kita itu menuruti perintah daripada Tuhan. Kalau selama kita hidup, kalau selama kita itu menuruti perintah Tuhan, menuruti firman Tuhan, maka kita itu akan hidup. Begitu ya saudara ya. Kemudian Tuhan menginginkan kita hidup atau mati? Hidup. Pasti Tuhan menginginkan kita hidup. Tetapi di dalam perjalanan manusia itu saudara, maka ada bujukanlah daripada si iblis, di mana manusia itu bisa milih. Sehingga akhirnya manusia itu memilih makan buah. Betul ya saudara ya. Terus dikatakan di dalam kejadian itu ya saudara, kalau kamu makan buah itu maka engkau akan mati. Betul ya? Berarti buahnya itu buah beracun sehingga kita mati. Buah beracun? Enggak dong. Saudara ya. Kenapa manusia itu makan buah kok mati? Bukan soal buahnya, tetapi pada waktu manusia itu tidak menuruti perintah daripada Allah, maka dia akan mati karena hidupnya akan jauh daripada Allah. Yang dinamakan mati itulah hidup terpisah daripada Allah. Jadi dosa itu adalah hidup terpisah daripada Allah. Nah, si iblis ngomong, pada waktu kamu makan buah itu, kamu tidak mati. Itu katanya iblis. Ya tahu saudara ya.
tetapi kamu akan mengetahui tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, betul ya, saudara ya, Pak, sampai sini masih ingat ceritanya dalam Alkitab ya. Pada waktu kamu makan buah ini, maka engkau akan seperti Allah. Engkau akan mengetahui pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pertanyaan lagi, loh, mengetahui yang baik dan yang jahat itu jelek lah. Hah? Mestinya enggak toh? Masa kita itu enggak ngajari anak-anak kita untuk melakukan yang baik? Mesti toh? Ini jangan loh ya. Ini berbahaya loh. Ini melanggar perintah Tuhan loh. Kan mesti begitu toh, saudara, ya kan? Kamu harus rajin loh ya, supaya sekolah baik. Nah, mengetahui pengetahuan yang baik dan yang jahat itu sebenarnya tidak berdosa. Tetapi karena manusia ini tadi mengetahui tentang yang baik dan yang jahat, dia itu dikatakan di dalam Alkitab, iblis ngomong, kamu akan menjadi seperti Allah, mengetahui yang baik dan yang jahat, saudara. Ya, jadi artinya apa? Manusia itu tidak kebenarannya itu tidak tergantung kepada Allah lagi, tetapi manusia itu kebenarannya kepada dirinya sendiri. Itulah manusia yang kebenarannya itu tergantung pada dirinya sendiri. Itulah yang namanya dosa. Karena kebenaran yang mutlak itu hanya daripada Allah saja. Tetapi manusia mau nih yang jadi Allah, sing mutusno yang dia yang mutuskan. Ya tahu saudara ya. Sehingga kalau manusia yang memutuskan, tentu saja dia itu memutuskan untuk, kalau manusia ya, itu untuk kepentingan siapa? Saya tanya. Pasti untuk kepentingan diri sendiri. Tidak mungkin manusia itu memutuskan untuk kepentingan Allah. Karena apa? Karena manusia ini tadi sudah diracuni oleh si iblis. Sedangkan Allah ini kebenarannya mutlak. Manusia dikasih api, disuruh milih. Ya tahu saudara ya. Maka Adam, yaitu manusia yang pertama yang diciptakan oleh Tuhan, bukan melalui hubungan antar manusia, suami istri, bukan, ya, tapi diciptakan Allah, dia hidup karena nafas Allah. Sebagai manusia yang pertama, dia sudah jatuh ke dalam dosa. Sehingga manusia keturunan Adam yang dilahirkan dari daging semuanya berdosa. Betul ya, dasar ya. Contohnya adalah begitu cerita selanjutnya di dalam Kejadian. Langsung Kain itu membunuh Habil. Terus kejahatan terus bertambah-tambah, ya toh? Sampai kejahatan itu memuncak sampailah di zaman Nuh. Manusia itu sudah ada karu-karuan kejahatannya. Sehingga Tuhan memurnikan lagi, memanggil nabinya Nuh, suruh buat bahtera, gitu. Ya kalau sih mau melok ya saudara ya. Hanya yang diselamatkan hanya 8 orang. Manusia dipunahkan oleh Tuhan. Setelah 8 orang, namanya karena dilahirkan dari daging, manusia itu dilahirkan dari daging. Masih ada kejahatan lagi nggak? Dosa lagi nggak? Karena memang manusia itu dasarnya dosa. Setelah Nuh pun manusia juga berdosa lagi, mau menjadi Allah lagi, mendirikan menara Babel dan seterusnya. Ayo saudara ya. Tetapi di tengah-tengah daripada keberdosaan manusia ini tadi, saudara, tetap Allah itu memelihara, gitu. Dia itu begitu kasihnya kepada manusia, sehingga sejak dari semula, pada waktu manusia yang pertama itu jatuh ke dalam dosa, Allah yang begitu kasih, yang begitu setia ini, dia masih ingin menyelamatkan manusia itu. Maka dia berjanji kepada Hawa,
Kejadian 3 ayat yang ke-15. Satu hari nanti keturunanmu akan meremukkan daripada kepala si ular. Betul ya, saudara ya? Dan ular suatu hari akan meremukkan tumit daripada keturunanmu. Jadi sekarang kalau saya tanya, kalau zaman sekarang kita sudah mengerti loh, karena kita sudah melewati, kita baca buku ini, betul ya? Maka siapa yang dimaksud dengan keturunan dari perempuan? Siapa yang dimaksud dengan ular? Siapa? Tentu saja merujuk kepada siapa saja? Tuhan Yesus. Begitu ya, saudara ya. Nah, ular ya tentu saja si iblis. Nah, saudara, di dalam perjalanan keberdosaan yang terus-menerus itu, sampailah kita kepada satu panggilan daripada Abraham. Tadi di tengah-tengah keberdosaan itu ya, eret-eretan antara iblis dengan Allah begitu. Tetap Allah itu memanggil atau memakai orang-orang pilihannya. Dalam setiap zaman dia memanggil hamba-hambanya untuk meneruskan karya penyelamatan Allah ini. Maka Abraham itu dipanggil, dijanjeni. Nanti suatu hari kamu akan menjadi bangsa yang besar. Begitu ya, saudara ya. Yang akan menurunkan siapa? Tentu saja yang akan menurunkan juru selamat yang dijanjikan. Siapa itu? Tuhan Yesus Kristus. Oke. Tetapi masih banyak halangan. Abraham dipanggil di usia yang sudah tua, belum mempunyai keturunan, belum punya anak, ya saudara ya. Tetapi dijanjeni, keturunanmu seperti bintang di langit. Nah, manusia selalu tarik-menarik dengan si iblis. Selalu dia memikirkan kebenarannya sendiri. Iya, nek ngono janji Tuhan ini meleset, tapi umur piro? 90 ini gitu kan ya. Oh, mungkin ini saya harus mengawini ini apa? Hagar, ini gak gundit saya ini. Ini pasti jalan Tuhan. Itu berarti kebenarannya sendiri. Padahal Tuhan ngomong enggak, dari keturunanmu yang dari Sarah gitu. Dan akhirnya betul loh, saudara ya. Akhirnya juga lahir Ismail, lahir juga Ishak, gitu ya. Sampailah Ishak punya anak siapa namanya? Yakub dan Esau. Dari Abraham, Ishak, Yakub, itulah bangsa Israel yang dipanggil menjadi kesaksian bagi Tuhan. Saudara ya, jadi bangsa Israel itu adalah keturunan Abraham, keturunan Ishak, dan keturunan Yakub. Bukan Abraham, Ismail, bukan, saudara ya. Tapi bangsa Israel adalah keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Semuanya ini adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk nanti menjadi alatnya sebagai karya daripada penyelamatan Allah untuk manusia yang berdosa. Saya lanjut. Di tengah-tengah apa itu namanya anak-anak daripada Yakub yang namanya Israel itu, saudara, yang 12 orang kawin menjadi 70 orang. Waktu itu kelaparan sehingga dia mengungsi ke Mesir. Di Mesir dia menjadi satu bangsa yang besar di dalam kurun waktu 400 tahun. Yang semula 12 orang menjadi 70 orang, ya, istri dan anak-anak 12 ini tadi menjadi satu bangsa yang begitu besar, yaitu menjadi bangsa yang Israel yang kira-kira pada waktu itu 2 juta orang. Nah, bangsa ini hidup di zaman Mesir yang penuh dengan kegelapan. Apa artinya kegelapan? Karena diterangi oleh dewa-dewa, diterangi oleh ilah-ilah, begitu ya. Jadi di Mesir itu
menyembahnya itu adalah menyembah dewa matahari, dewa laut, dewa sungai, pokoknya macam-macam dewa, dewanya ratusan, begitu ya. Ini menguasai ini menguasai hujan, ini menguasai kering. Nah, nanti naik kepanasan dewa hujan, dewa kering ini gegeran dewek, gitu saudara ya. Jadi itu seperti itu. Nah, mereka diterangi itu. Tetapi Tuhan itu ingin memakai bangsa Israel itu sebagai satu kesaksian. Ingin memakai bangsa Israel ini sebagai satu contoh untuk sebagai garam dan terang dunia sebenarnya ini di tengah bangsa-bangsa yang penuh dengan kegelapan itu. Apa sih kira-kiranya? Nah, kira-kiranya itu seperti gini loh ya, saudara. Zaman dulu itu orang, zaman baula itu, zaman perang itu, orang membunuh, menindas, apa itu satu hal yang biasa, memang tidak ada hukum, begitu ya, saudara ya. Nah, bangsa Israel diterangi, oh janganlah membunuh, nah, misalnya begitu, ya toh, jangan mencuri. Nah, kalau tidak ada hukum itu mencuri, membunuh itu sudah biasa di antara bangsa-bangsa itu. Bahkan di dalam menyembah Tuhan pun, saudara ya, mereka itu ada kekejian-kekejian yang tidak sepantasnya, seperti anak-anak itu dipersembahkan, dibakar, dimasak, dipersembahkan kepada dewa-dewa, terus segala macam lah, bahkan di kuil-kuil penyembahan itu juga ono perjinahan, mau ibadah itu berzina dulu gitu, seperti itu. Itulah yang dinamakan bangsa yang hidup di dalam kegelapan. Karena apa? Itu adalah diterangi oleh iblis, saudara-saudara, yang ujung-ujungnya iblis itu membawa manusia ini ke dalam kematian yang kekal, ke dalam neraka. Nah, bangsa Israel ini diterangi oleh Tuhan untuk setelah keluar dari Mesir, diterangi oleh Tuhan dengan Taurat. Begitu, saudara. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan membuat patung, menyembah hanya kepada Tuhan saja. Ya, kan diterangi seperti itu. Tidak ada bangsa di seluruh dunia ini yang diajar oleh Tuhan langsung kecuali bangsa Israel. Karena bangsa Israel akan dijadikan sebagai contoh teladan untuk menerangi dunia ini. Begitu, saudara. Ya kan? Tetapi, saudara, di dalam perjalanannya, iblis itu kan nggak terima. Begitu ya, saudara ya. Selalu iblis itu menyeret, termasuk bangsa Israel yang sudah diterangi ini tadi, sudah menjadi contoh ini tadi, tetap diseret untuk tidak taat kepada Tuhan. Begitu ya, saudara. Jadi bangsa Israel itu ngeleweng terus, menyembah berhala, berzina, apa macam-macam, dia tidak menuruti perintah Tuhan. Akhirnya juga melalui nabi, sudah Tuhan itu memakai dalam setiap zaman tuh nabi-nabinya untuk mencegah kerusakan bangsa Israel ini. Nabi Elia, Nabi Elisa, ya saudara ya, Nabi Yesaya, Nabi Yeskiel, semua nabi-nabi itu dipakai oleh Tuhan untuk memperingatkan bangsa Israel itu akan dosanya, supaya bertobat kepada Tuhan, supaya kembali kepada Tuhan, supaya dia itu hidup. Jadi mengikuti perintah Tuhan adalah hidup, begitu ya saudara ya. Tetapi tetap bangsa ini gagal, begitu, menjadi satu kesaksian, begitu ya saudara ya. Sehingga kita sebelum membaca bacaan kita sekarang melihat di dalam Ibrani pasal 1. Ini saudara ya. Surat Ibrani pasal yang pertama. Inilah maksud daripada kedatangan Yesus. Setelah pada zaman dahulu, saya ketemu ya Ibrani ya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Jadi dengan perantaraan
Yesus. Artinya Allah sendiri itu dia inkarnasi menjadi manusia, begitu ya saudara ya. Dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Jadi saudara, setelah pada zaman dahulu, itu kurun waktu ribuan tahun saudara ya, Allah itu melalui nabi-nabinya sudah memberitakan, kau ini hidup seperti ini loh, hidup seperti seturut perintah Tuhan loh, begitu ya. Hidup sudah kita kasih Taurat loh, begitu ya kan, supaya kamu ini hidup. Tetapi manusia tidak bisa melaksanakan itu. Seperti sekarang ada seorang ngomong kosong ya, contoh ya, seorang bos begitu ya, bos gede ini, dia mempunyai mempunyai pabrik. Nah, pabriknya itu di tempat yang jauh gitu ya. Dia mau, misalnya dia tinggalnya di Jakarta, pabriknya itu di Madura gitu ya. Terus dia tuh ngomongin sama pegawai-pegawainya gitu, tapi melalui telepon kan gitu loh. Misalnya ini cuma contoh yang tidak sempurna untuk ini ya, untuk menjelaskan itu. Itu loh, cucian dhisik. Sebelum dicuci itu diberseni dulu, diayak dulu, baru dicuci. Setelah dicuci nanti dijemur, kan begitu ya. Setelah dijemur dikarungi, dijahiti, gini-gini lah, gitu kan. Pak, per telepon, saudara ya, kan melalui perantaraan, saudara ya. Perantara aja ya zaman dulu. Kalau zaman dulu bisa per surat, bisa per telepon, gitu ya, saudara ya. Nah, tetapi karyawan itu gak iso-iso, terus salah terus begitu. Akhirnya bos jengkel. Saya tak datang sendiri. Gini loh ya, saya datang sendiri, tak kasih contoh sendiri. Begini loh ya, iki loh cara nyortir. Setelah itu cara nyuci itu seperti ini. Nah, dan seterusnya. Dia sendiri yang turun. Lebih ngerti nggak? Pasti lebih ngerti daripada telepon. Nah, saudara, maka setelah melalui nabi-nabinya, itu tidak bangsa Israel sebagai satu yang semula dianggap menjadi satu kesaksian itu tidak bisa, maka Allah sendirilah yang inkarnasi menjadi manusia. Begitu ya saudara. Nah, untuk apa Allah itu menjadi manusia datang ke dunia ini? Dia memberikan satu contoh tadi, satu teladan. Dia mengajari murid-muridnya, mengajari mengajari sendiri murid-muridnya ini, menjadi satu contoh, menjadi satu teladan, ya kan, saudara. Tetapi masih murid-murid itu masih belum mengerti, ya. Jadi pada waktu Allah datang ke dalam dunia itu yang kita peringati sebagai hari Natal. Nah, maksud kedatangannya itu adalah seperti itu. Kemudian dia itu manusia ini setelah jatuh dalam dosa ini, manusia yang berusaha pun untuk menyelamatkan dirinya, dia tidak bisa. Tidak mungkin manusia itu bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Maka Tuhan Yesus itu, dia itu saudara datang ke dunia. Di samping dia memberi contoh untuk manusia itu hidup bagi kerajaan Allah, karena dia berasal dari surga, gitu saudara ya. Dia juga
mau menebus, ini loh saudara ya, mau menebus daripada dosa-dosa yang ditanggungkan kepada manusia ini. Karena manusia setiap berbuat dosa, dia harus menanggung hukuman daripada Allah, yaitu hukumannya mati, saudara. Maka Tuhan Yesus itu, saudara, dia waktu dia lahir ke dunia ini, kelahiran daripada Tuhan Yesus sendiri itu sangat tidak dikehendaki oleh musuhnya si iblis. Sehingga dari dalam sepanjang sejarah itu, upaya-upaya untuk menggagalkan kelahiran daripada Kristus itu banyak sekali. Saudara bisa baca di sepanjang Alkitab kita ini. Upaya di dalam perjanjian lama itu, saudara, upaya untuk menggagalkan kelahiran Tuhan Yesus itu banyak sekali. Karena sudah ditetapkan rancangan Allah melalui Abraham, kemudian perjanjian Allah dengan Daud, keturunan Daud. Keturunan Daud pun mau dibasmi dan lain-lain. Ya tahu saudara ya, sampai pun bangsa Israel itu karena kedegilan hatinya, begitu saudara ya, dia itu juga pernah dibuang di pembuangan di Babel. Tetapi Tuhan terus pelihara juga terus, padahal itu bangsa juga mau dihabiskan oleh musuh daripada Tuhan sendiri. Tetapi kelahiran Kristus itu, kalau saudara baca di dalam Alkitab kita yang tebal ini, karena itu memang rencana Allah, itu tidak terbendung sampai kelahiran daripada Kristus. Ya. Setelah Yesus itu pun lahir, saudara, ya, urusannya tidak selesai. Tetapi dia umur piro gitu sudah mau dibunuh oleh Herodes. Betul ya, saudara ya. Tapi juga tidak tidak bisa terlaksana. Memang rencana Allah. Sampai mau mati di kayu salib saja masih dihalangi oleh Petrus. Jangan Tuhan, jangan. Begitu ya saudara ya. Karena cara penyelamatan Allah untuk umat manusia adalah caranya Allah, yaitu dengan darah Kristus, yaitu mati di kayu salib. Yaitu sebenarnya itu sudah kita bicarakan di Jumat Agung, gitu ya saudara ya. Sehingga kematian Kristus ya di kayu salib itu adalah puncak daripada karya Allah. Dengan kematian Kristus di kayu salib itu, maka domba Paskah itu tadi adalah yang menghapus dosa manusia itu sudah dijalankan. Sehingga setiap orang yang percaya akan kematian daripada Kristus, iman bahwa Yesus Tuhan yang mati di kayu salib, itu orang itu akan diselamatkan. Karena dosanya sudah ditanggung, ditebus oleh Tuhan Yesus. Nah, tapi kan tidak sampai di sana, saudara ya. Artinya kita sudah ditebus oleh Kristus, tetapi pada sejak kematian itu dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu turun dalam kerajaan maut, saudara. Dia mengalahkan iblis. Betul ya, saudara ya. Dia meremukkan kepala iblis. Jadi Kejadian 3:15 tadi itu digenapilah di atas salib ini tadi. Tetapi Tuhan Yesus ya remuk kakinya tuh ya, saudara ya. Nah, dia mengalahkan maut. Dia itu bangkit pada hari yang ketiga, saudara. Kalau kita bicara kebangkitan, itu pasti dari kematian. Betul ya, saudara ya? Maka orang Kristen ini, saudara, iman Kristen itu sangat penting tentang kematian dan kebangkitan daripada Kristus. Agama-agama setahu saya sebelah, dia tidak mengakui kematian daripada kebangkitan, kematian dan kebangkitan Kristus. Mengapa?
kematian dan kebangkitan daripada Kristus. Kematian Kristus itu diumpamakan oleh Rasul Paulus, diterjemahkan oleh Rasul Paulus bahwa dengan kematian Kristus itu manusia kita yang lama yang berdosa tadi itu ikut mati bersama dengan Kristus. Nanti saya jelaskan. Kemudian mati bersama dengan Kristus, dengan kebangkitan Kristus, maka manusia kita itu dilahir barukan menjadi manusia yang baru, yang bangkit bersama dengan Kristus. Saudara-saudara, saya ingin menjelaskan ini sedikit untuk menjadi bacaan kita. Ya, saya mohon maaf dengan kesederhanaan saya, apa yang saya ngerti saya sampaikan. Tetapi mungkin jauh dari kurang, saya juga ini ya, mohon maaf. Artinya begini, saudara. Mati, bangkit itu tidak sama dengan sakit sembuh. Ya. Sekarang gini ya. Ini saya umpamakan gini. Saya ini dulu jahat, bisa begitu ya. Setelah percaya Yesus, saya menjadi baik. Nah, ini masih satu pertanyaan. Betul ya, saudara ya? Masih banyak pertanyaan begini, maksud saya ini. Kalau saya ini dulu jahat, sekarang baik, tetap saya umpamakan dengan dulu saya sakit, sekarang saya sembuh, bisa apa enggak? Bisa loh? Bisa ya? Nah, itu namanya berubah. Betul ya, saudara ya? Sekali lagi ya. Jadi kalau misalnya saya dulu jahat, sekarang baik, itu bisa saya umpamakan begini nggak? Dulu saya sakit, sekarang saya sembuh. Pertanyaan saya, manusianya ini masih sama pada? Masih tetap sama. Sehingga orang itu bisa berusaha dia dari dulu jahat menjadi baik karena motivasi dan lain-lain begitu ya, belajar dan lain-lain. Tetapi apabila dia masih manusia yang lama, maka itu gak suwe akan balik lagi. Tetapi apabila di dalam kekristenan mati bersama Kristus, itu manusia kita yang lama itu memang mati. Sudah kehidupan kita yang lama itu sudah mati. Artinya apa? Pada waktu kita mati itu hukuman yang melekat kepada kita itu sudah bebas semua. Betul ya saudara? Kita sudah dibebaskan betul-betul daripada dosa itu tadi. Nah, bangkit bersama Kristus artinya kita menjadi manusia baru yang startnya 0, yang diisi oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dikasih satu hati yang baru. Sehingga kalau dulu saya jahat, sekarang saya baik. Dalam arti manusia yang lama jahatku itu mati, sekarang aku menjadi manusia yang baru, yang baik gitu ya kan? Ya, aku tidak akan kembali ke yang lama, sing tubuhnya wis ganti kok. Kalau tubuhnya tetap itu sakit jadi sehat, itu masih manusia yang lama. Tetapi inilah pengertian mati dan bangkit bagi Kristus, sehingga menjadi manusia yang baru. Artinya kita itu hidupnya itu untuk bagi Tuhan, sehingga kita itu akan selalu bergantung kepada kebenaran firman Tuhan. Yang kebenaran Tuhan itu kebenaran yang mutlak, sudah tidak lagi bergantung kepada kebenaran daripada diri sendiri. Nah, kebenaran Tuhannya itu di mana? Tentu saja Tuhan itu sudah menyingkapkan ajaran-ajarannya, kebenaran-kebenaran yang mutlak itu di sini. Sehingga orang yang lahir baru tentu saja dia ingin diisi oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ya, kemarin kan yang mengikuti apa itu namanya HUT kan sudah dites ya, namanya itu apa, tes apa namanya, check up rohani spiritual check up gitu. Pada waktu dipancing oleh pembicara itu, ada pasang suami istri yang baik, terus
suaminya kerja mendadak pulang. Dia kaget mendapati istrinya sedang apa? Terus orang sih jawab, sudah selingkuh gitu. Nah, kenapa kok jawab gitu? Karena otak kita diisi sinetron. Nah, apabila otak kita itu bersih setelah lahir baru, menjadi manusia yang baru yang dibangkitkan bersama Kristus itu, kalau diisi dengan ini, pasti jawabannya ya tadi itu berdoa. Mungkin mau kaget lihat istrinya, oh ternyata istrinya berdoa. Karena diisi sama ini, saudara. Oh, membaca firman Tuhan. Oh, ngajari anak cerita Alkitab gitu, demikian. Saudara, nah, seperti itu. Nah, saudara, sekarang setelah Tuhan Yesus ini tadi mati dan bangkit, saudara, sudah mengerti ya artinya perbedaan mati dan bangkit dan sembuh dan sakit, ya saudara. Pada waktu dia mati di kayu salib, dia mengatakan, aku ini sudah selesai. Artinya, saya sudah selesai melaksanakan misi daripada Bapakku yang di surga, yang mengutus aku ke dunia ini untuk menyelesaikan masalah persoalan manusia. Sehingga manusia yang percaya kepadaku, dia sudah mati bagi dosanya, dia hidup menjadi manusia yang baru bersama-sama dengan Allah, hidup kembali untuk Allah hidupnya. Nah, itu dia sudah selesai. Begitu ya saudara ya. Maka barulah kalau sudah selesai menyelesaikan misi Allah, barulah dia naik ke surga. Mari kita membaca Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6. Aduh, soto boleh ya. Saya bacakan Kisah Rasul pertama ayat yang ke-6. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Ia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Gitu ya saudara ya. Nah, setelah tentu saja Tuhan Yesus itu naik ke surga, setelah dia menyelesaikan misi daripada Allah di dunia ini. Ya saudara ya. Tapi mengapa dia kok setelah menyelesaikan kok tidak mau bersama-sama saja dengan murid-muridnya atau bersama-sama dengan kita hidup di dunia, begitu ya? Itu adalah dia harus naik ke surga. Itu ada beberapa tujuan, saudara ya. Mari kita melihat, saudara, di dalam ini ya, di dalam ayat yang ke-6, saudara ya. Yang pertama, sebelum dia naik ke surga, memang Tuhan Yesus waktu masih di dalam dunia ini, dia mesti membetulkan pikiran daripada murid-muridnya. Jadi pada bacaan yang kita baca ini, murid-murid ini belum mengerti sepenuhnya apa yang menjadi maksud daripada Tuhan pada waktu Kisah Rasul 1 ayat yang ke-6 ini. Sehingga mereka itu masih tanya setelah Tuhan Yesus bangkit bersama-sama dengan dia, Tuhan Yesus itu mau naik ke surga, murid-murid itu saya tanya lagi, maukah Engkau memulihkan kerajaan Israel ya? Karena pada waktu itu kan mereka dijajah, begitu ya, dijajah oleh bangsa Romawi, itu gak enak lah, urip itu gak enak. Nah, padahal dijanjeni bahwa Mesias itu sebagai raja, begitu ya, yang
raja di atas segala raja yang memerintah, semua musuh-musuh takluk gitu saudara, seperti itu. Nah, tetapi apa yang dimaksud di dalam ditangkap oleh murid-murid itu adalah kerajaan daripada kerajaan dunia, bukan kerajaan Allah. Sedangkan dari semula Tuhan Yesus itu sudah mengajarkan ajaran-ajaran bagaimana hidup nanti di kerajaan Allah, walaupun kamu masih di dunia, begitu ya saudara ya. Terus yang kedua saudara, kalau kita melihat ya toh dia itu sebelum naik ke surga juga memberikan satu perintah kepada kita untuk memberitakan Injil, ya tahu saya di dalam Matius 28 atau di dalam ayat yang ke ini ya, sebelum sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia memberikan perintahnya melalui rohnya ya kepada rasul-rasul. Dia memerintahkan untuk memberitakan Injil kepada rasul-rasulnya ya, ia memberi perintah. Jadikanlah semua bangsa muridku, ya toh? Murid ya, saudara ya. Jadi apa artinya murid itu? Murid jadikan semua bangsa yang mau belajar. Murid itu mau belajar. Jadi di dalam gereja ini juga ya, kita ini murid semua, termasuk ini murid, ya toh? Murid itu orang yang mau belajar. Jangan sampai gereja itu dipenuhi oleh pengunjung. Murid, bukan pengunjung, bukan penonton, bukan pemirsa, bukan penggemar. Nah, ini harus menjadi. Jadi kalau gereja dia tidak mau belajar menjadi murid, ya itu bukan gereja. Saudara ya, nah itu ya. Nah, memberitakan Injil ya toh untuk semua bangsa, baptislah dan ini ya. Kemudian saudara, kita melihat di dalam Yohanes, kitab Yohanes pasal yang ke-14 saudara, itu adalah tujuan daripada Tuhan Yesus itu naik ke surga. Coba kalau supaya cepat, ada yang bisa membacakan Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Yes. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Iya. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Iya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu berada. Nah, jadi Tuhan Yesus itu pada waktu dia naik ke surga, dia itu menyediakan tempat bagi kita. Nah, Pak, tempatnya kayak apa? Gitu ya saudara ya. Dikatakan saudara, coba satu ayat lagi ya. Ini yang namanya tempat ya di surga ya saudara ya. Wahyu 22 ayat yang ke-12. Sekali lagi mau dibacakan Bu. Wahyu 22 ayat 12. Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ya, amin. Jadi saudara-saudara, dikatakan bahwa aku di rumah Bapakku banyaklah tempat. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, ini nanti bagian ini yang harusnya jadi penutup ya saya. Artinya begini. Pada waktu kita itu percaya kepada Tuhan, percaya itu dalam arti kata Yesus itu adalah Tuhan, Yesus adalah Mesias, Dia adalah Juru Selamat melalui kematian dan kebangkitannya itu tadi, maka engkau akan diselamatkan. Apapun resikonya ya, saudara ya. Jadi percaya itu bukan seperti itu saja,
percaya itu di dalam keadaan apapun ya, seperti contoh pada waktu di zamannya Roma berkuasa, maka di Romawi itu dewa itu Tuhannya adalah raja. Siapa yang tidak menyembah raja, maka dia akan didol. Nah, orang-orang Kristen pada waktu itu ditodong. Kamu mau menyembah Tuhan atau mau menyembah raja? Kamu percaya kepada Yesus atau percaya kepada kaisar? Percaya kepada kaisar, sekarang yang bawa kaisar. Kalau tidak mau ya ditembak. Begitu, itu namanya iman. Itu namanya percaya itu seperti itu. Bukan tidak apa-apa seperti ini. Siapa yang percaya ke Kristus ya kabeh angkat tangan, saudara. Ya toh, saudara. Nah, di dalam ujian-ujian itulah yang namanya percaya. Nah, soal percaya, soal iman ini adalah anugerah daripada Tuhan. Betul ya, saudara. Jadi kita diselamatkan itu bukan usahamu. Tetapi kalau kita itu diselamatkan, tempat kita itu di mana? Itu ditentukan oleh perbuatan kita pada setelah kita ini lahir baru tadi, kita ini menjadi manusia yang baru ini tadi, itu ditentukan pada waktu kita hidup di dunia ini. Sehingga dikatakan di dalam Wahyu 12 itu, aku datang segera, aku membawa upahku untuk membalas orang sesuai dengan perbuatannya pada waktu masih dia hidup. Benar, diselamatkan. Tetapi kalau kita tuh banyak berbuat untuk Kristus, maka upahmu itu besar di surga. Bahkan di dalam Matius 5, kalau nggak salah ya, coba Matius 5 ayat 18 dan 19. Mohon Mas Kris bacakan, Mas Kris. Matius 5 ayat 18 dan 19. Ini rumah di surga ya, saudara ya, keadaan. Matius 5 pasalnya, ayatnya yang ke-18 dan 19. Karena aku berkata kepadamu, Ya. sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ya. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Stop dulu. Jadi ada tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Jadi di surga itu ada tempat rendah, ada tempat tinggi, ada tempat tengah, ada tempat ini. Itu semua adalah karena perbuatan kita di dunia ini untuk Tuhan. Sebagai manusia yang sudah sudah dilahirbarukan itu. Ya, paham ya saudara. Jadi Tuhan Yesus itu menyediakan tempat bagi kita. Nah, saudara, naik ke surga itu untuk menyediakan tempat, karena dia sudah selesai misinya di dunia ini. Tetapi Tuhan Yesus tetap berkarya. Ya loh, saudara ya, bahkan dia duduk di sebelah kanan Allah, begitu ya. Loh. Terus yang kedua, saudara ya, itu Tuhan Yesus naik ke surga itu adalah untuk, sekali lagi, saudara, untuk kebaikan kita. Jadi semua apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu, semuanya itu karena cintanya kepada manusia. Semua pasti untuk kebaikan manusia. Apakah dia datang ke dunia untuk kebaikan? Jelas, untuk keselamatan kita, untuk kebaikan kita. Dia naik ke surga pun juga untuk kebaikan daripada kita. Itulah Tuhan kita itu seperti itu, saudara. Nah, kalau kita sekarang baca di dalam Yohanes 16 ya, ayat yang ke-7, saudara ya. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu. Coba dilanjutkan ya. Jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Jadi memang Tuhan Yesus itu harus pergi. Itu untuk apa? Untuk kebaikan kita. Karena kalau Tuhan Yesus itu tidak pergi, maka roh penghibur itu tidak akan datang. Nah, sekarang bayangkan Tuhan Yesus sebagai manusia mendampingi
murid-muridnya. Murid-muridnya mau penginjilan dari Yudea ke Samaria. Terus tidak bisa, saudara, ya kan? Masa Tuhan Yesus hadir terus begitu kan? Tidak. Tetapi dia sebagai Tuhan, makanya dikatakan, aku pergi itu untuk kebaikanmu, supaya roh penghibur itu datang. Lah, roh penghibur itulah yang mendiami hati kita, yang menonton kita, begitu ya saudara. Nah, itulah yang nanti akan dipertajam di minggu berikutnya, begitu ya saudara ya. Tetapi yang jelas bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini adalah untuk kebaikan kita, supaya Roh Kudus itu turun. Nah, sekarang yang terakhir, saudara. Ayat yang ke 11, Kisah Rasul 1 ayat 11. Dan aku berkata kepada mereka, dan berkata ke malaikat, ya maksudnya, dan berkata kepada mereka, hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama. Gitu ya, saudara ya. Seperti kita ketahui, saudara, kalau tadi di dalam Ibrani, dia akan duduk di sebelah kanan yang Maha Tinggi. Dia akan datang kembali, ya toh? Dia pada waktu Tuhan Yesus, dia berjanji akan datang kembali, ya. Dia pada waktu Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, dia akan menjadi raja di atas segala raja. Dia akan menjadi hakim yang adil di atas segala hakim. Dia akan mengadili setiap perbuatan orang, baik orang yang hidup dan yang mati, begitu ya saudara ya. Nah, sekarang saudara, itu akan perbuatan kita ini akan diadili. Terus kemudian juga tadi dikatakan bahwa dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu kan dia menyediakan tempat, ya. Dengan perbuatan kita nanti diadili, disitulah tempat-tempat itu ditentukan, begitu. Sekarang sampai di sini mengerti ya, saya rasa ya, kenaikan Tuhan ke surga itu seperti itu. Nah, sekarang gunanya untuk kita ini apa? Makna daripada kenaikan Tuhan ke surga ini apa? Sekarang ini, marilah kita merenungkan hal ini. Sejak Tuhan Yesus naik ke surga sampai nanti kedatangannya kan kita nggak tahu ya, kapan di sini ya. Sejak dari sini sampai sini kita hidup di mana? Di tengah-tengahnya ini. Ya, kita tidak tahu kan berakhirnya ketika Tuhan itu apa. Sekarang kita yang hidup di zaman akhir ini sebagai orang-orang yang sudah dilahirbarukan, apa yang harus menjadi tugas kita di dunia ini? Itulah yang harus kita pikirkan, saudara. Ya kan? Israel yang dipanggil oleh Tuhan, dia sudah gagal. Adam yang pertama sebagai teladan Allah, dia sudah gagal. Bersebab itu Tuhan Yesus itu dikatakan sebagai Adam yang kedua, dia yang tidak gagal. Nah, sekarang kita orang-orang yang sudah diselamatkan ini, yang sudah menerima kematian Kristus dan lahir kembali menjadi manusia yang baru, diharapkan oleh Tuhan jangan sampai gagal menjadi kesaksian seperti bangsa Israel yang lalu. Kita harus menjadi saksi daripada Kristus di dunia ini sampai kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Nah, kalau sekarang saudara, maka apa yang maksudnya menjadi kesaksian bagi Kristus itu adalah hidup kita ini untuk kemuliaan daripada Tuhan. Segala hidup kita ini untuk Tuhan. Artinya gitu, di dalam kita ini berkeluarga,
Benarkah kita ini menjadi kesaksian bagi nama Tuhan di dalam pekerjaan-pekerjaan kita? Apakah benar kita sebagai seorang karyawan, sebagai seorang manajer, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang bos, benar enggak kita ini menjadi kesaksian bagi nama Tuhan? Ojo-ojo loh ya. Kita sebagai karyawan-karyawan yang malas tidak menjadi kesaksian, saudara. Kita menjadi karyawan atau sebagai kasir terus nolong, saudara, tidak menjadi kesaksian. Itu bukan seperti itu. Karena apa? Kita sudah hidup kita itu hidup bagi Kristus. Nah, sekarang pertanyaan saya juga, misalnya gini ya, Pak, inilah yang menjadi perbedaan kita mati dan bangkit itu tadi. Seandainya, saudara ya, dulu saya itu pemarah, begitu. Oh, sekarang saya jadi sabar. Itu belum tentu benar, begitu ya. Kalau sekarang kita hidup bagi Kristus, contohnya teladan adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah marah enggak? Marah dosa, Pak. Tetapi tidak ya, karena Pak Tuhan Yesus itu marah karena bait Allah dibuat dagang, dibuat curang untuk mencari uang. Ya pasti marah lah. Kalau enggak marah benar apa enggak? Nah, jadi setiap tindakan kita itu, betulkah setiap tindakan kita itu untuk memuliakan Tuhan? Inilah yang harus menjadi kesaksian kita, tanggung jawab kita ini di dunia ini sampai kedatangan Tuhan pada kali yang kedua itu tadi. Sehingga didapatilah kita ini yang tidak bercela. Begitu ya, saudara ya. Maka sekarang, saudara, tugas daripada kita sudah jelas kok. Pak, bagaimana menjadi hidup bagi Tuhan? Ya belajar Alkitab karena memang sudah dituntun di sini. Terus yang kedua, seperti visi misi gereja kita, ada pemuritan, juga ada penginjilan. Untuk melebarkan, tugas kita adalah untuk melebarkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Seperti di Tengger ini, saudara. Hari ini di Tengger ini sudah menjadi jiwa-jiwa di sini. Saya yakin ini harus juga, kalau sudah sadar akan kenaikan Tuhan Yesus ini tadi, maka kita itu diminta untuk menjadi kesaksian bagi Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa di daerah sini ini. Nah, ini juga harus menjadi perhatian kita, terutama juga pribadi-pribadi kita ini di dalam setiap kehidupan kita. Benarkah kita ini sudah menjadi kesaksian yang tidak gagal bagi Tuhan? Kiranya ini boleh menjadi perenungan kita di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kalau ku hidup bagimu. Nah, mohon nanti siapa yang bisa mimpin? Monggo Kornel bisa, nanti pendeta Juni bisa menutup firman Tuhan dalam doa.
Sapa kami melalui kebenaran firman-Mu pada malam hari ini melalui hamba-Mu Bapak Penatua Handoko Setiono. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan setiap kami akan panggilan kami untuk kami masing-masing pribadi sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dilahirkan kembali di dalam Kristus. Kami boleh menjadi saksi Kristus yang hidup di tengah-tengah dunia, yang menuju kepada kehancuran, yang menuju kepada kebinasaan. Tuhan memanggil kami untuk boleh menjadi saksi, untuk boleh mewartakan akan Injil itu bagi mereka yang belum mengenal Engkau. Mampukan setiap kami Tuhan, tolong kami masing-masing agar di dalam kehidupan kami, baik diri kami masing-masing, keluarga kami, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kami, mereka boleh melihat Kristus yang sungguh-sungguh hidup di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu bagi setiap kami, dan berkati juga hamba-Mu yang sudah menyampaikannya bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Seterusnya kami serahkan kepada Saudara Christian. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu kita telah diberkati firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak Penatua Handoko Setiono. Tuhan Yesus memberkati ya. Kiranya kita diteguhkan oleh firman Tuhan pada malam hari ini. Amin. Bapak Ibu, mari kita bawa persembahan kita pada malam hari ini akan dilayani oleh Ibu In. Mari kita nyanyikan Kapan Yesus Kembali, Kapan Yesus Kembali. Tentunya kita menaruh harap akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Firman Tuhan katakan siapa menaruh harap pada kedatangannya kedua kali, ia sama saja menyucikan dirinya sendiri. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini? Sudah tak lama lagi. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini? Sudah tak lama lagi. Betapa senang hatiku bila sudah bertemu. Hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhanku. Haleluya. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini? Sudah tak lama lagi. Kapan Yesus kembali? Puji Tuhan. Ya ini, mari kita berdiri bersama Bapak Ibu. Haleluya. Betapa senang hatiku bila sudah bertemu. Hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhan. Sekali lagi, haleluya. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Sudah tak lama lagi ke dalam dunia ini. Untuk itu mari kita berjaga-jaga di dalam roh. Amin. Betapa senang hatiku bila sudah bertemu. Hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhan. Pada Yesus Tuhan. Pada Yesus Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kami yang pada saat ini bersama-sama di hadirat-Mu memberikan hidup kami
Dalam persembahan ini pula kami mohon kiranya Engkau menerima, menguduskannya bagi pekerjaan-Mu di gereja-Mu ini. Dan kami mohon kiranya Roh Kudus sendiri yang boleh menolong kami, memberi kekuatan kepada kami untuk tetap setia menantikan kedatangan Tuhan, yaitu Tuhan Yesus yang telah naik ke surga, yang sekarang menyediakan tempat bagi kami. Biarlah ya Tuhan, dalam terbatasnya pengetahuan kami akan kedatangan-Mu ini, Engkau menolong kami melalui curahan Roh Kudus, supaya kami berjaga-jaga senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya akan membacakan poin kita untuk pada malam hari ini. Kami mengundang kembali kepada Bapak Ibu Saudara jemaat untuk hadir dalam ibadah minggu besok ya. Firman Tuhan di tempat ini akan dilayani oleh Bapak Evangelis Didik Mismanto. Sedangkan untuk di Darmo Harapan Pagi akan dilayani juga oleh Bapak Didik Mismanto. Darmo Harapan Sore Ibu Pendeta Rian Waru. Bromo Pagi Pendeta Muda Petrus Purnomo. Bromo Sore Bapak Pendeta Anugerah Laia, dan Ruko Gateway Bapak Evangelis Didik Mismanto ya. Dan Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah peringatan puncak di mana Kristus menampakkan diri pada murid-muridnya selama 40 hari untuk meyakinkan kita bersama bahwa Ia, Tuhan Yesus, sungguh telah mati dan bangkit untuk menebus dosa kita. Masa Raya Paskah akan berlanjut pada 10 hari ke depan, yaitu pada Hari Raya Pentakosta yang jatuh pada tanggal 28 Mei 2023. Dengan demikian, dengan Pentakosta, anugerah Paskah disempurnakan dan dimeteraikan oleh curahan Roh Kudus di hati kita. Maka untuk itu kita melihat bahwa dalam peristiwa Paskah ini adalah karya bersama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sungguh-sungguh kita merasakan berkat Paskah yang luar biasa. Untuk itu saya mengundang kembali Bapak Ibu Saudara kembali besok pada hari Pentakosta dan pada hari Minggu besok untuk datang ke rumah Tuhan. Karena Bapak Ibu, pada hari Raya Pentakosta awal, mereka dari segala bangsa datang ke Yerusalem. Saya rindu setiap kita boleh datang pada hari Pentakosta, kita rayakan Roh Kudus yang dianugerahkan bagi kita di tempat ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama, dan kepada Bapak Pendeta Anugerah Laia kami persilakan untuk menyampaikan doa penutup dan berkat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala perkenanan-Mu. Bahkan Engkau telah hadir di tengah-tengah ibadah kami. Engkau telah memberkati kami melalui firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Penatua Handoko Setiono. Kami telah menaikkan pujian syukur kami kepada Tuhan, karena kami sadar bahwasanya Engkau telah mengasihi kami, bahkan menuntun kami melalui firman-Mu. Bahkan kami telah juga menaikkan doa-doa kami, permohonan kami, kerinduan kami kepada Tuhan. Kiranya sendengkanlah telinga-Mu ya Tuhan. Amin. Untuk mendengar setiap cerita bahkan permohonan kami lewat doa-doa kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau menjawab setiap permohonan kami sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Karena kami tahu, bahkan kami yakin Engkau memberikan yang terbaik di dalam hidup kami masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap sidang jemaat-Mu yang hadir saat ini, maupun juga yang belum sempat hadir. Tuhan tolong mereka. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang dengan kelemahan tubuh, Tuhan jamah mereka ya Tuhan. Bahkan yakinkan mereka di tengah-tengah kelemahan tubuh, bahkan di tengah-tengah pergumulan tantangan kehidupan ini, bahwa Engkau setia menopang hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian, tetapi penyertaan-Mu, bahkan pemeliharaan-Mu sempurna atas kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain.
kembali kami ke tempat kami masing-masing. Tuhan, sertailah kami di tengah-tengah perjalanan pulang kami, sehingga boleh kami berjumpa dengan anggota keluarga kami, dan boleh kami melanjutkan segala pekerjaan dan aktivitas kami, dan nama Tuhan saja dipermuliakan. Amin. Pertemukan kami kembali ya Tuhan di dalam ibadah-ibadah kami. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sidang jemaat Tuhan yang kekasih, sebelum kita pulang ke tempat kita masing-masing dan melanjutkan segala pekerjaan kita masing-masing, mari kita bersama-sama mengarahkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan, dan terimalah segala berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus, di mana Dia menyertai kita, memberkati kita, bahkan meyakinkan kita akan janji-janji firman-Nya, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, terima kasih. Katakan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, Tuhan terima kasih. Amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan. Tuhan memberkati. Sampai ketemu kembali. Yesus jalan kebenaran dan hidup. Yesus Tuhan Allahku. Tak seorang pun datang pada Bapa, hanya melalui Dia. Yesus naik ke surga, sediakan tempat bagi kita.